kenalin, nama gue Seva. Di video kali ini gue beserta dua orang teman gue sendiri akan menjelaskan apa itu investasi serta apa saja manfaat melakukan investasi. Yang pertama, pengertian dari investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman modal dalam bentuk uang atau kekayaan lainnya untuk memperoleh imbal balik atau return tertentu. Dalam praktiknya, investasi juga membutuhkan instrumen di dalamnya yang memiliki nilainya sendiri. Setiap instrumen investasi tentunya menjanjikan potensi return yang berbeda. Dan yang kedua yaitu manfaat melakukan investasi. Yang pertama, menjaga finansial pribadi. Yang kedua yaitu mendapatkan jaminan di masa depan. Yang ketiga yaitu melatih kedisiplinan diri. Yang keempat yaitu mencegah dari utang jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu memutar perekonomian nasional. Thank you. Jenis investasi yang cocok untuk anak muda itu terbagi dalam 3 waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Setiap jenisnya pun memiliki return dan risiko yang berbeda-beda. Ada baiknya, para pemula memilih investasi yang tepat untuk mengelola keuangan mereka. Berikut beberapa jenis investasi yang cocok untuk pemula. Yang pertama, ada reksadana. Investasi ini terbilang sangat aman untuk para pemula. Pasalnya, reksadana tidak membutuhkan analisis mendalam. Dana yang diinvestasikan dalam reksadana akan dikelola oleh manajer investasi untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Memulai investasi reksadana pun sudah sangat mudah. Kamu bisa melakukan produk reksadana dengan mudah melalui platform YoInvest dari Seledra Capital. Modal yang dibutuhkan pun terbilang sangat minim, mulai dari Rp10.000. Yang kedua ada emas. Emas sudah lama digunakan sebagai instrumen investasi. Bukan tanpa alasan, nilai dari logam mulia yang satu ini sangat stabil dari tahun ke tahun. Kamu bisa memanfaatkan instrumen investasi ini sebagai tabungan masa depan yang sangat reliable. Investasi emas terbagi dalam 2 jenis, yaitu berupa emas batangan dan emas digital. Emas batangan punya harga yang lebih tinggi, tapi kamu butuh tempat untuk menyimpannya, yaitu tempat khusus untuk menjaga karatnya. Di sisi lain, emas digital bisa dibeli dengan pecahan ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau negara. Surat utang ini menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki utang kepada para investornya. Nantinya, perusahaan yang berutang akan membayar modal yang dipinjam serta bunga atau interest yang dijanjikan. Instrumen obligasi juga sudah banyak dilirik oleh para pemula. Jenis investasi ini terbilang tidak terlalu besar modalnya. Selain itu, jangka waktu pengembaliannya pun terukur dan pasti. Yang keempat, ada saham. Yang saham pun sudah sangat mudah sekarang. Kamu bisa mulai berinvestasi pada saham di pasar modal mulai dari Rp100.000. Saham merupakan salah satu jenis investasi jangka panjang yang bisa menjaga kekayaan yang dimiliki. Cara mendapatkan keuntungan dari investasi saham bisa melalui 2 cara. Pertama, menjual aset saham saat harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada awalnya. Kedua, mempertahankan aset saham dalam waktu tertentu untuk mendapatkan dividen dari perusahaan. Kelima, ada deposito. Deposito mungkin cukup berat untuk para pemula. Investasi pada produk perbankan ini membutuhkan modal yang relatif besar. Yang kelima, ada deposito. Deposito mungkin cukup berat untuk para pemula. Investasi pada produk perbankan ini membutuhkan modal yang relatif lebih besar. Sejumlah bank mengharuskan memiliki modal mulai dari Rp10 juta untuk bisa memulai deposito. Baik, saya akan melanjutkan mengenai perhitungan investasi keuangan. Oke, yang pertama dari return of investment. Dimulai dengan model perhitungan investasi saham yang paling banyak digunakan investor, yaitu return of investment atau ROI. Umumnya para investor menggunakan patokan periode secara tahunan saat akan menghitung pendapatan investasi saham dengan ROI. Hal ini dianggap sebagai cara yang lebih efektif serta memudahkan investor untuk melihat pertumbuhan berinvestasi yang sudah dilakukan. Rumusnya adalah, contohnya gini, dengan cara perhitungan ROI ini dihitung dengan cara mengurangi total penjualan dengan biaya investasi. Kemudian, hasil pengurangan tersebut dibagi dengan investasi dan dikali 100%. Saat seorang investor melakukan investasi saham sebesar 10 juta dengan modal setahun sebesar 15 juta, maka ROI yang diperoleh sebesar, tadi kan kita ingat ya, ROI ini pengurangan dari penjualan. Contohnya, 15 juta ini dikurang dengan 10 juta, dibagi 10 juta, nah dikali dengan 100%. Nah makanya, RP 15 kurang 10 juta itu kan sama dengan 5 juta. Nah, dibagi dengan 10 juta, itu hasilnya 0,5. 0,5 ini dikali dengan 100%. Maka keuntungan oleh investor ini sebesar 50%.
Baik, perhitungan investasi yang kedua yaitu compound return. Model perhitungan ini mendapatkan investasi saham, lainnya adalah compound return. Compound return ini merupakan perhitungan di mana keuntungan dari investasi saham tersebut tidak ditarik oleh investor tetapi diinvestasikan kembali dengan modal awal. Cara berinvestasi ini akan membuat investor menerima nominal return yang jauh lebih besar di tahun berikutnya. Nah, misalnya kamu seorang investasi menginvestasikan uang Rp 10 juta dalam bentuk saham. Keuntungan dari modal tersebut adalah 20% dalam 1 tahunnya. Jadi, di akhir tahun pertama kamu mendapatkan keuntungan atau profit sebesar Rp 2 juta. Uang investasi awal dan profit tersebut kemudian kamu investasikan kembali sehingga modal investasimu menjadi 12 juta. Dengan jumlah keuntungan yang sama, yakni 20%, di tahun kedua, kamu akan mendapatkan imbal hasil sebesar 2,4 juta. Kalau ditotalkan, kamu sudah mendapatkan keuntungan sebesar 14,4 juta. Bukannya itu untung, keuntungan tersebut bisa kamu investasikan lagi nih dengan pola yang sama. Maka keuntungan yang akan kamu dapatkan tentu akan berlipat kali ganda. Nah, jadi keuntungan dari compound return ini, kamu akan melipatkan ganda terus-menerus, sehingga keuntungan kamu yang akan kamu dapatkan itu lebih untung lagi dari sebelum kamu investasikan. Makanya untuk anak muda sekarang, kita harus bisa memanage uang kita dengan menginvestasi. Sebagai dari hasil kita, itu akan mengakibatkan masa depan kita akan terjamin. Oke, perhitungan ketiga yaitu total return. Cara perhitungan mendapatkan yang pertama adalah cara menghitung pendapatan investasi yang cukup dimeraih oleh para investor. Hal itu karena dengan metode ini, investor bisa mempunyai gambaran tingkat imbal balik yang didapatkannya dalam jangka waktu panjang. Untuk perhitungannya, kamu bisa lihat ada contoh berikut. Nah, misalnya nih, kamu berinvestasi berupa saham yang harganya Rp 20.000. Harga saham di tahun berikutnya naik menjadi 25.000. Jadi, kamu berniat untuk menjualnya. Selama kamu berinvestasi, kamu ternyata juga sudah mendapatkan keuntungan dari dividen perusahaan sebesar 2.000. Nah, dari data tersebut, perhitungan TR-nya adalah 25.000 dikurang 20.000 ditambah 2.000. Hasilnya kan 7.000. Nah, lalu dibagi hasil tersebut dengan modal awal dan kalian dengan 100. Jadi 7.000 dibagi 20.000 dikali 100 sama dengan kan 35. Jadi keuntungan yang kamu dapatkan dari berinvestasi saham tersebut adalah sebesar 35%. Bukannya itu untung untuk kita berinvestasi nih. Sebagai anak muda, kita harus cerdas untuk mengolah dan memanage uang kita untuk di masa depannya nanti. Oke nih, yang keempat saya lanjut ya. Perhitungan investasi yang baik untuk anak muda. Nih, yang keempat ini ada arithmetic mean return. Nah, cara menghitung berikutnya adalah dengan menghitung rata-rata keuntungan per tahunnya. Rata-rata imbal balik aritmatik termasuk cara menghitung yang terbilang sangat sederhana. Cara ini sangat cocok nih untuk menghitung jenis pendapatan investasi yang tidak terlalu fluktuatif. Nah, misalnya pada tahun 2019, imbal balik yang kamu dapatkan adalah 20%. Lalu di tahun 2020, imbal balik sejumlah 25% yang kamu dapatkan tentunya. Di tahun berikutnya, kamu mendapatkan keuntungan 15%. Dari keuntungan itu, kemudian dijumlahkan yang hasilnya 60%. Karena itu, keuntungan selama 3 tahun, maka rata-rata tahunnya dibagi 3 dengan hasil 20% per tahunnya. Imbal balik 20% itu adalah rata-rata keuntungan yang kamu dapatkan tiap tahunnya. Cara yang satu ini akan menjadi biasa kalau keuntungan fluktuatif atau sangat tidak stabil. Misalnya, di tahun pertama keuntungan 25%, di tahun berikutnya 50%, tapi di tahun berikutnya malah turun menjadi 10%. Perhitungan dengan AMR akan menjadi hitungan pendapatan investasi yang kamu dapatkan menjadi bias. Jadi, disarankan untuk menghitung dengan memakai metode lainnya. Ini tidak sangat kooperatif untuk diperhitungkan untuk anak muda, apalagi yang baru memulai investasi. Nah, perhitungan selanjutnya yang kelima nih, ada R. R itu apa sih? Annualized return. Metode terakhir ini adalah metode perhitungan yang ditunjukkan untuk menghitung rata-rata imbal balik yang didapatkan dalam waktu setahun. Perhitungan ini biasanya memakaikan perhitungan geometris. Selain itu, cara menghitung yang satu ini juga perlu untuk pakai faktor bunga atau compound return. Ini kembali lagi nih ke compound return. Karena perhitungan ini untuk menghitung rata-rata dalam setahun. Nah, tentu data yang dimiliki minimal harus ada dalam kurun waktu setahun. Contohnya nih, untuk menghitung R ini, misalnya berinvestasi dalam bentuk saham di awal bulan Januari 2019. Lalu kamu menjualnya kembali di tahun 2002. Return tiap tahunnya kala itu adalah 5%, 3%, dan 1%. Untuk menghitung investasi yang kamu lakukan di R ini annualized return selama 3 tahun itu bisa nih kamu mengalihkan 3 masing-masing ini menjadi 3 buka kurung 1,05 dikali 1,03 dikali 1,02. Nah, tutup kurung dikurang 1
Nah, sama dengan itu hasilnya sama dengan 2,68%. Jadi, keuntungan yang kamu terima selama 3 tahun untuk menginvestasikan uang kamu di ini ya, annualized return ini, itu selama 3 tahunnya menjadi 2,68%. Nah, tunggu apa lagi nih anak muda? Sekarang untuk menginvestasikan uang kalian itu, untuk memanage uang kalian itu, untuk masa depan kalian juga. Ayo, kita mari berinvestasi agar masa depan kita terjamin.